Jadi tadi sudah disampaikan situasi di Klaten, mungkin nanti kita teman-teman Sobat Dropmed juga sudah mempunyai list pertanyaan, masih dicatat, nanti kita akan diskusikan bersama setelah sesi yang narasumber terakhir kita adalah Dr. Riris Andono Ahmad, MPH PhD. Nah, beliau adalah Direktur Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM. Sekaligus pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Tropis di FKKMK dan juga dosen di Departemen Biostatistik, Epidemiologi dan Kesehatan Populasi di FKKMK UGM. Nah, panggilan akrab beliau adalah Dr. Doni, kalau pagi, kalau malam Dr. Iris. Monggo Dr. Iris, waktu 15 menit saya persilahkan. Terima kasih Dr. Citra. Yang saya hormati Dr. Yudit, Prof. Mei, dan Dr. Anggit, mohon izin. Saya diminta menanggapi, karena saya diminta menanggapi, saya susah untuk menyiapkan presentasi dan mungkin tanggapan yang paling utama ini mungkin terhadap pertanyaan apakah bisa dipertahankan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita tuh tinggal sedikit lagi loh untuk bisa mencapai eradikasi polio. Bahkan dari polio yang tadinya ada secara global, sekarang polio virus itu hanya ada di 2 negara, Afghanistan dan Pakistan. Dan itu pun terlokasi di perbatasan Afghanistan-Pakistan yang disebut sebagai no man's land, karena memang daerah konflik, susah ditembus untuk vaksin dan sebagainya. Cuma kemudian problemnya sama seperti penyakit-penyakit lain, ketika mencapai tinggal sedikit lagi itu masalahnya menjadi lebih kompleks, butuh lebih banyak effort dan sumber daya. Yang pertama tadi kalau saya diminta untuk melihat ini, karena saya seorang epidemiolog, jadi saya mencoba menggunakan konsep epidemiologi. Kalau kita lihat, kita sudah sangat familiar dengan konsep segitiga epidemiologi, ya, ada host, environment, dan patogen. Patogennya jelas, kita sudah sedikit lagi mau mengalahkan mereka, tetapi toh seperti halnya COVID misalnya, virusnya itu meskipun virus itu tidak punya kecerdasan, mereka mampu melakukan respon balik. Kita tahu bahwa mobilitas kita, host itu akan mempengaruhi bagaimana virus itu juga berinteraksi dengan kita. Kita tahu apalagi di dalam polio ini tadi disebutkan Prof. Mei bahwa kita satu-satunya host, tetapi kemudian ketika kita menggunakan teknologi yang kita ciptakan untuk mengendalikan virus, ternyata virus itu bisa memanfaatkan teknologi tadi dengan OPV, justru itu bisa punya celah untuk dia tetap bisa bersirkulasi di lingkungan dan kemudian bermutasi. Jadi kita bisa lihat bahwa di satu sisi kita punya pencapaian yang signifikan, bahkan Indonesia sudah mencapai dapat sertifikasi bebas polio liar. Tetapi ketika pertanyaannya apakah bisa dipertahankan, jawabannya tentu saja bisa secara konseptual, tetapi nanti secara praktis bagaimana effort yang harus dilakukan untuk mempertahankan itu. Tadi sudah banyak disebutkan tentang isu yang paling utama adalah cakupan vaksinasi dan juga mobilitas. Itu 2 isu tadi itu menjadi salah satu menjadi tantangan terbesar apabila kita ingin mempertahankan bebas polio tadi. Pertama cakupan, kita tahu tadi disebutkan kalau kemudian kita ingin tetap mempertahankan cakupannya tinggi, karena kalau tidak itu justru bisa menyebabkan timbulnya VDPP. Kemudian di sisi lain, apalagi ketika saat ini mode transportasi sudah sangat mudahnya, maka mobilitas antar wilayah, mobilitas dari ke wilayah yang cakupan vaksinasinya tidak terlalu bagus,
karena masalah pekerjaan, masalah budaya seperti tadi, kasus di Madura itu menjadi tantangan terbesar, ancaman terbesar terhadap munculnya dan menyebarnya kasus ini. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, ini juga kemudian kita perlu melihat bahwa kita perlu juga punya kapasitas untuk bisa mendeteksi sedini mungkin. Tantangan ketiganya, salah satu ketika kita sudah ada di bibir, di batas kita akan menghilangkan, maka kasusnya menjadi sangat sedikit. Kasusnya sangat sedikit, isunya adalah bagaimana kita punya sistem yang cukup sensitif untuk bisa mendeteksi satu kasus sebelum dia bisa meluas. Ini sebenarnya kemudian butuh surveillance yang sangat sensitif, juga deteksi yang sangat sensitif, dan tentu saja ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Kalau misalnya ada kasusnya makin banyak, maka tes yang dibutuhkan untuk bisa mendeteksi itu satu kasus itu mungkin hanya butuh 10, maka kalau misalnya semakin jarang mungkin bisa butuh ribuan untuk bisa mendapatkan. Dan tes ini tentu saja membutuhkan investasi yang lebih besar. Jadi 3 hal, cakupan, mobilitas, kemudian bagaimana kita melakukan tes untuk bisa mendeteksi menjadi hal yang prasyarat apabila kita ingin mempertahankan. Ini ada pengajian tak kira di Jumat. Dan kemudian dari 3 tantangan besar tadi kita punya konteks di mana kemudian tantangan itu bisa menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Konteksnya tentu saja pertama misalnya sistem kesehatan kita itu sistem kesehatan yang terdesentralisasi sekarang. Tadi dikatakan bahwa cakupan imunisasi itu menjadi prasyarat. Tetapi untuk bisa mendapatkan cakupan yang baik itu tidak hanya dipengaruhi oleh subdit imunisasi atau tim jaya imunisasi, direktorat imunisasi di Kementerian Kesehatan, tetapi juga pada konteks lokal. Misalnya pada situasi politik penganggaran di lokal. Kalau kemudian polio itu sudah hampir tidak ada, tentu saja politisi lokal itu mungkin akan menganggap terlalu mahal untuk menginvestasikan, untuk melakukan pencarian dan sebagainya. Sementara pada sisi itu, pada sisi operasional, umumnya itu dianggarkan counter budget dari lokal. Belum lagi tadi seperti diceritakan isu terkait dengan komitmen politik, leadership. Tadi saya rasa contoh dari Bupati Klaten sangat luar biasa, kerso untuk mendeklar KLB, karena itu juga sesuatu yang butuh komitmen politik atau leadership politik yang luar biasa untuk mau mendeklar KLB karena bisa punya kepentingan politik yang juga konflik politik yang cukup kuat di situ. Nah, itu menjadi hal yang sangat krusial apabila kita ingin mendapatkan cakupan. Kita tidak bisa mencegah adanya mobilitas lagi karena itu sesuatu yang sudah given, kita tidak bisa mengubahnya lagi. Tetapi ketika kita mampu meningkatkan cakupan, maka itu bisa kemudian kita perbaiki, kita kurangi resiko terjadinya transmisi. Nah, akan tetapi tadi cakupan dipengaruhi juga oleh politik lokal, politik penganggaran, komitmen politik, tapi di satu sisi juga kemudian isu terkait dengan budaya. Tadi disebutkan oleh Dr. Anggit terkait dengan mereka yang punya eksistensi terhadap vaksin. Nah, sehingga kemudian hal tantangan terbesarnya bagaimana kita bisa menjangkau mereka yang tadinya tidak mau divaksin, kemudian divaksin. Kita butuh intervensi promosi kesehatan, kita butuh intervensi edukasi. Tetapi
sebenarnya juga tidak hanya kepada masyarakat yang tadi menolak vaksin, tetapi juga pada stakeholder lokal, karena itu tadi edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang investasi yang belum selesai agar kita bisa menyelesaikan bebas polionya, itu penting untuk penganggaran di tingkat lokal. Itu hal yang lain yang saya catat, dan kemudian membuat engagement ke masyarakat, engagement stakeholder yang ramah budaya, sehingga kemudian bisa dipahami dan kemudian bisa diterima, termasuk ramah nilai agama, karena salah satu unsur besar dari penolakan vaksin juga terkait dengan itu. Termasuk juga kalau tidak keliru, beliau keluarga yang sakit terkena polio itu kan tidak divaksin penuh, itu bukan karena menolak vaksin, tetapi karena ini ya Bu Citra ya, kalau tidak keliru itu karena memang tidak sempat, karena masalah profesi dan ekonomi. Sehingga juga isu akses itu menjadi hal yang penting juga apabila kita ingin meningkatkan cakupan. Dulu ketika COVID misalnya, bahkan kita ada beberapa wilayah yang melakukan kampanye vaksin di malam hari misalnya. Itu hal-hal di luar sesuatu yang mungkin menjadi terobosan yang perlu kita pikirkan, bagaimana bisa meningkatkan akses, apalagi COVID kemarin di satu sisi mengurangi mobilitas, tetapi pasca COVID itu kan mobilitas menjadi sangat luar biasa meningkat. Nah, satu dampak COVID itu adalah menurunnya cakupan vaksinasi. Nah, ini yang menyebabkan lubang besar yang kemudian begitu pandemi itu selesai, ada mobilitas yang luar biasa. Ini yang meningkatkan resiko terjadinya penularan apapun sebenarnya PD3I, tidak hanya polio, karena kasus-kasus PD3I lain juga meningkat. Dan ini yang saya rasa perlu direspon cepat dengan meningkatkan cakupan imunisasi pasca pandemi. Jadi mungkin ini belum selesai toh, belum waktunya, tapi saya rasa catatan saya kira-kira itu dulu, nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, jadi tadi Prof. May matur nuwun sangat Dr. Doni, dan tadi Prof. May menyampaikan apakah pertanyaan ini ya, Indonesia bebas polio apakah bisa dipertahankan? Jawabannya Prof. May itu sudah sangat tegas ya, bisa, tapi tadi dengan catatan yang tadi sudah disampaikan Pak Doni, cakupannya kita jaga tinggi, tidak hanya di satu daerah saja. Dan itu juga kita akan perlu diupayakan di seluruh Indonesia. Kalau tadi Dr. Yudit menyampaikan tinggi, paling tinggi ada di Jawa, tapi di luar Jakarta tinggi, Jogja tinggi, tapi yang di lain daerah masih belum tinggi. Dan itu kita isu ada diversitas ya di masing-masing daerah, dan itu mungkin juga PR kita bersama untuk juga berupaya bersama supaya tadi ya cakupan vaksinasi polio ini bisa kita raih sehingga bisa melindungi anak-anak kita dari infeksi polio dan dari kecacatan yang ditimbulkan akibat infeksi polio ini.